Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dalam program UFS Menjawab. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, apakah umat Islam akan kembali berjaya? Apa saja syaratnya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Umat Islam berjaya, umat Islam akan mendapatkan kemuliaan kalau umat ini ya kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan di dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal salih dijanjikan apa oleh Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Satu, mereka akan dijanjikan oleh Allah, mereka berkuasa di muka bumi ini. Dijadikan pemimpin di atas muka bumi ini. Kemudian apa? Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum. Allah mengokohkan untuk mereka agama yang diridhoinya ini. Ya, yang ketiga apa? Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan menggantikan rasa takut di kalangan mereka umat Islam ini menjadi rasa aman, ya. Aman untuk mengembangkan dakwah, aman umat Islam ini dari berbagai macam tuduhan dan tudingan-tudingan yang miring. Ya, umat Islam betul-betul berjaya. Tapi syaratnya bagaimana? Ya'budunani la yusriku nabi syai'a. Ya, mereka konsisten untuk menyembah aku, kata Allah, dan tidak menyekutukan aku dengan apapun. Nah, pada poin yang krusial ini, ada satu pandangan dari ulama kita kontemporer, yaitu Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi. Beliau menulis kitab tafsir yang cukup tebal, 10 jilid, ya, tafsir An-Nabulsi. Ya. Itu mengatakan bahwa penyakit umat Islam ini sesungguhnya satu intinya, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Karena syirik itulah yang melahirkan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Tidak ada fenomena orang bermaksiat kecuali karena dalam hatinya dia menduakan Allah dengan yang lain. Tidak ada orang berzina, mencuri, ya, berbuat maksiat, melanggar aturan-aturan Allah, kecuali dalam dirinya itu bercokol, ya, rasa ingin menduakan Allah, menduakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah muncul kekafiran kecuali karena disebabkan oleh apa? Syirik kepada Allah. Tidaklah muncul kemunafikan kecuali disebabkan karena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kunci untuk memperbaiki ini, ya, agar kita mendapatkan kemuliaan dan kejayaan Islam adalah kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah dengan bersatu. Ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu kisah di zaman Abbasiyah ketika Raja Hulagu Khan, ya, menggempur dan membumi hanguskan ibu kota Baghdad. Ibu kota yang paling canggih, paling modern, paling indah, paling cantik di dunia pada saat itu, abad ke-13. Apa yang terjadi? Dihancurkan, dibumi hanguskan oleh tentara Mongol pada tahun 1258. Ketika Raja Hulagu Khan ini sudah memenangkan pertempuran, menduduki ibu kota Abbasiyah, memenggal khalifah dan 50.000 pengawalnya, membunuhi jutaan umat Islam, dijadikan bukit tengkorak oleh dia, lalu dipanggilnya. Para ulama diundang, dipanggil. Siapa yang berani menghadap ke saya? Ya, silakan menghadap saya. Maka para ulama tidak ada yang berani. Mereka mengutus ada seorang anak muda. Anak muda ini tahu dia pasti bakal dilecehkan, diremehkan oleh Hulagu Khan, ya, raja besar dinasti Mongol. Ya, maka dia datang menghadap raja ini membawa apa? Onta, membawa kambing dan membawa ayam. Ya, ketika si raja ini berkata, kamu ini siapa? Anak muda, masih bau kencur, kok menghadap saya? Wahai raja, kata anak muda ini, kalau Anda ingin bicara dengan orang besar, saya bawa onta, silakan Anda bicara dengan onta ini. Kalau Anda ingin bicara dengan orang berwibawa, berjanggut, Anda bicara saja dengan kambing ini. Anda ingin bicara dengan orang yang lantang suaranya, bicara dengan ayam yang saya bawa ini. Maka lalu kemudian dia mengatakan bahwasanya kalian datang kemari, bangsa Mongol, adalah karena kami yang mengundang kalian. Karena kami telah banyak bermaksiat kepada Allah. Karena kami telah melanggar aturan-aturan Allah.
karena kami tidak bersatu, karena kami cinta dunia, cinta jabatan. Ya, maka Allah cabut nikmat-nikmat itu dari kami, ya, sehingga Allah mengutus kalian untuk menjadi azab bagi kami, sehingga kami menderita. Itu yang terjadi. Ya. Dan itu merupakan teguran bagi umat Islam. Kalau umat Islam masih dijajah, masih ditindas oleh bangsa lain, oleh umat lain, maka itu berarti kita yang bermasalah. Dan kita harus kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Inilah syarat kalau kita ingin kembali berjaya dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.